Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Kita akan membicarakan pewilayahan sebagai kelanjutan dari video yang kedua. Apa itu pewilayahan? Pewilayahan atau regionalisasi itu suatu proses pengolongan wilayah berdasarkan kriteria atau ciri tertentu. Di dalam perencanaan pembangunan, pemerintah itu harus memahami kondisi suatu wilayah. Karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Diferensiasi area. Klasifikasi atau pengulangan wilayah nanti dapat dilakukan secara formal maupun secara fungsional. Apa sebetulnya fungsi dari pewilayahan itu? Fungsi dari pewilayahan perencanaan pengembangan. Pewilayahan itu digunakan untuk perencanaan pengembangan dan pembangunan suatu wilayah. Di mana pembangunan itu, berapa volumenya, berapa biayanya, dan seterusnya. Peramalan wilayah. Pewilayahan digunakan untuk memprediksi perkembangan suatu wilayah. Ke arah mana wilayah itu berkembang, berapa kecepatannya, risiko apa yang mungkin terjadi. Yang ketiga adalah analisis wilayah. Apa potensinya, berapa kapasitasnya, bagaimana kualitasnya. Lalu tujuannya apa? Tujuan dari pewilayahan itu yang pertama itu adalah menyebarkan dan meratakan pembangunan sehingga dapat menghindari adanya pemusatan wilayah. Coba diperhatikan, pembangunan lebih banyak di kota, pembangunan lebih banyak di Jawa. Itulah yang namanya belum merata dan belum menyebar. Menjamin keserasian dan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah. Dan yang ketiga itu memberikan pengarahan pembangunan kepada siapa? Kepada aparatur pemerintah, kepada masyarakat, dan kepada pengusaha. Lalu bagaimana pewilayahan menurut fenomena geografi? Nah, fenomena geografi sebetulnya ada dua, yaitu ada bentang alam dan ada bentang budaya. Di mana bentang alam merupakan wilayah muka bumi yang belum ada sentuhan manusia. Bukit, gunung, lembah, sungai, dan sebagainya. Sementara bentang budaya itu wilayah di muka bumi yang sudah ada sentuhan manusia, sawah, permukiman, ya, dan sebagainya. Nah, peranan manusia dalam mengubah bentang alam itu semakin kuat. Makin banyak manusia, makin maju teknologi, pengubahan terhadap bentang alam makin besar. Nah, iklim, topografi, jenis tanah, kebudayaan, bahasa, suku, dan seterusnya itu adalah karakteristik dari fenomena geografis yang nanti akan bisa membentuk keseragaman pembentukan wilayah. Nah, perlu dipahami bahwa tidak ada batasan luas wilayah atau luas region. Tapi yang penting itu berarti, tidak berarti, meaningfulnya. Berapa luas sawah, berapa luas hutan, berapa panjang pantai, dan sebagainya. Tidak ada batasan itu. Nah, sekarang kriteria pewilayahan secara formal. Apa yang dimaksud di sini adalah mengklasifikasikan unit geografi atas dasar kriteria yang sama, homogenitasnya. Nah, batasannya adalah ada yang berdasarkan tipe objek atau peristiwa. Contoh, berdasarkan ketinggian lahan, luas lahan, peristiwa yang terjadi, misalnya ada banjir, ada tsunami, kelaparan, dan sebagainya. Atau berdasarkan objek atau zona yang sama. Misalnya lahan pertanian, padi semua, jagung semua, perkebunan, teh, kopi, dan sebagainya, aneka ragam hutan, dan sebagainya. Nah, sekarang yang secara fungsional bagaimana? Ini mengklasifikasikan atas dasar hubungan fungsional dan interdependensi antar wilayah. Metodenya ada dua, yaitu analisis arus. Ini berdasarkan arah dan intensitas atau interaksi antar wilayah inti dengan wilayah di luar inti. Contoh kan Purbalingga dengan Bukateja. Purbalingga sebagai inti, Bukateja sebagai luar inti.
Lalu yang kedua adalah analisis gravitasi. Ini adalah interaksi berbanding lurus dengan perkalian jumlah penduduk dua wilayah dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ini akan kita bahas, yaitu analisis gravitasi. Nah, di dalam analisis gravitasi, rumusnya adalah interaksi antara A dan B itu sama dengan jumlah penduduk A kali jumlah penduduk B dibagi jarak antara kota A ke kota B dikuadratkan. Jadi analisis ini digunakan untuk menghitung intensitas hubungan antar wilayah. Intensitas interaksi bisa diamati sehari-hari itu dari mana? Kepadatan arus lalu lintas, kualitas jalan, mobilitas manusia, arus modal, arus barang, arus jasa, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Ini rumusnya tadi. Dimisalkan begini, kota A punya penduduk 100.000 jiwa, kota B 50.000 jiwa dengan jarak A dan B 25. Maka kita masukkan angka itu menjadi seperti ini. Interaksi antara A dan B, kita ambil ini 100.000 jiwa, kita tulis 100, ribuannya dihilangkan saja biar mudah. 50.000 jiwa sebagai PB, kita tulis 50, dibagi jaraknya 25, karena ini kuadrat kali 25, ketemu 8. Ya, jadi untuk memudahkan, menyederhanakan, ribuan di dalam jumlah penduduk ini dihapus. Nah, makin besar angka interaksi, makin besar nilai I, maka makin besar pula intensitas hubungan antar wilayah tersebut. Jadi hasilnya nanti diperbandingkan interaksi antar wilayah tersebut. Kamu bisa memberikan contoh, dari Purbalingga Potsari berapa, dari Purbalingga Padamara berapa, dari Purbalingga ke Kalimanang berapa, dari Purbalingga ke Bukateja berapa, nanti dihitung mana yang angka interaksinya paling tinggi. Nah, terima kasih dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.